Halo, selamat pagi pemirsa. Ini pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini, polisi membekuk 4 remaja yang diduga geng motor yang menyerang warga termasuk anak-anak di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi mereka saat penyerangan menggunakan busur dan anak panah terekam kamera pengawas. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi sekelompok remaja yang diduga geng motor menyerang 2 orang warga dan anak-anak di salah satu pos security perumahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antara pelaku ini menyerang menggunakan busur dan anak panah. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 4 dari 5 orang remaja terduga pelaku penyerangan di sejumlah lokasi yang berbeda. Penangkapan 4 pelaku penyerangan pos security dan perumahan ini dilakukan petugas atas laporan warga yang resah dengan ulah anggota geng motor di wilayah Kecamatan Somba Opu. Menurut petugas, pelaku ditangkap setelah menyerang pos security salah satu perumahan menggunakan busur dan anak panah. Motifnya penyerangan adalah dendam. Kelompok ini dendam dengan kelompok kita di dia. Cuma salah sasaran. Apakah sebelumnya diulangi? Ini menamakan dirinya kelompok warung capak. Warung capak. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dan terancam kurungan 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas keamanan komplek perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil meringkus seorang pencuri burung yang mencoba melarikan diri. Aksi heroik itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Beginilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur namun berhasil dihentikan oleh petugas keamanan perumahan. Pelaku yang memasuki komplek perumahan dengan gerak-gerik mencurigakan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor. Satpam yang saat itu sedang bertugas langsung curiga dan mulai memantau gerak-gerik pelaku melalui CCTV area perumahan. Tak berserang lama, pelaku yang telah mencuri 2 burung milik salah satu warga yang ditaksir seharga jutaan rupiah. Namun saat pelaku berusaha keluar dari perumahan, Satpam yang telah mengetahui niat jahat pelaku langsung menurunkan portal. Akibatnya pelaku terjatuh dari sepeda motornya dan langsung dihajar oleh Satpam dibantu oleh warga yang ada di sekitar. Saat digeledah, warga menemukan 2 burung yang disimpan di dalam jok sepeda motor pelaku. Yang kejadiannya itu sip malam jam 3. Itu nyuri apa, Pak? Kalau Nyuri burung. setelah tertangkap warga langsung Dibawa ke Polsek Taman. Ya. Pelaku yang telah tertangkap langsung diserahkan ke Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, video viral memperlihatkan minibus berplat nomor Lemhanas digunakan dalam ajang Diesel War di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi mengamankan pengendara dan pemilik mobil yang menyalahgunakan plat nomor milik Lemhanas tersebut. Inilah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dengan dilengkapi lampu strobo dan digoyang-goyang oleh sejumlah pemuda di tengah iringan musik remix. Kejadian ini terjadi saat acara Merdeka Diesel War di halaman Stadion Kanjuruhan pada Minggu malam. Yang membuat viral, mobil tersebut menggunakan plat nomor Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat mempertanyakan mengapa mobil dinas tersebut disalahgunakan untuk acara yang bukan acara kedinasan. Usai viral di media sosial, polisi kemudian bergerak mengamankan pemilik dan pengendara mobil tersebut. Dari hasil penyelidikan, plat nomor didapatkan berawal dari hutang piutang pemilik mobil sebelumnya. Hingga kini polisi masih menelusuri keaslian plat nomor milik Lemhanas tersebut.
Motif dari pelaku menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang peruntukannya untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu untuk mendapatkan prioritas. Untuk mendapatkan prioritas sekaligus privilege ketika berkendaraan di jalan raya. Polisi mengamankan 1 unit kendaraan mobil dengan plat nomor Lemhanas, 4 buah strobo, dan 1 unit sirine. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana 2 bulan kurungan dan denda Rp500.000. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Personel Subdit Cybercrime di Reskrimsus Polda Jambi meringkus seorang wanita muda selebgram karena mempromosikan situs judi online di akun Instagram. Setiap bulannya wanita muda tersebut mengaku mendapat keuntungan Rp2 juta dari mempromosikan judi online yang dilakukannya sejak 2022 lalu. CS wanita berusia 21 tahun warga Palmerah, Kota Jambi ini diringkus anggota Cybercrime di Krimsus Polda Jambi karena mempromosikan situs judi online. Wanita muda tersebut diamankan polisi dari kediamannya dan langsung dibawa ke Mapolda Jambi. Penangkapan CS setelah anggota tim Cybercrime melakukan patroli cyber dan mendapati akun Instagram yang mempromosikan situs judi online. CS telah mempromosikan judi online di akun Instagramnya dengan 70.000 follower tersebut sejak tahun 2022. Ia mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp2 juta setiap bulannya. Selain mengamankan selebgram CS, polisi juga membekuk seorang pemuda dalam kasus yang sama. Modus operandi dari pelaku yaitu dengan mengendorse atau promosi di judi online di website. Jadi website judi online itu dia masukkan ke Instagram pribadi yang followersnya itu kurang lebih 70.000 followers. Sambil berjalan lesu, CS selanjutnya akan menjalani masa penahanan sebelum kasusnya dibawa ke muka hukum. CS terancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Mesir ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta saat menyelundupkan hewan primata langka. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, warga dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton yang keluar di kloset. Petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten berhasil mengamankan 3 ekor satwa langka primata dari barang bawaan seorang warga negara asing asal Mesir berinisial GME berusia 36 tahun. Pengungkapan bermula saat petugas Bea Cukai mencurigai koper bawaan pelaku yang menumpang pesawat Emirates rute Jakarta-Dubai. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan hewan asli Sumatera berupa 1 ekor owa siamang dan 2 ekor owa ungko yang disembunyikan di dalam kardus dan sangkar bambu disamarkan dengan makanan dan pakaian. Dari keterangan pelaku, hewan tersebut didapat dari penyedia satwa langka di Indonesia. Rencananya, kesemua hewan tersebut akan diperdagangkan di Dubai, Emirat Arab. GMA, warga negara dari Mesir, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita angkat atau kita naikkan statusnya menjadi penyidikan. Petugas menitip perawatkan ketiga hewan tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp3 miliar. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seekor ular piton ini tampak menyembul keluar dari lubang kloset kamar mandi di rumah milik warga di Desa Nguat, Kecamatan Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Sang milik rumah mengatakan bahwa ular ini telah bersembunyi di kloset selama 2 hari.
Sejak terlihat pertama kali, sang pemilik rumah berusaha untuk mengguyur dengan air garam, berharap ular ini bisa keluar. Namun ular tidak kunjung menampakkan diri. Akhirnya sang pemilik rumah melaporkan temuan itu ke pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung. Petugas pemadam kebakaran pun langsung meluncur ke lokasi. Mereka kemudian terpaksa membongkar pipa keluar kloset. Selama hampir 1 jam, ular piton sepanjang 2,5 meter ini pun akhirnya berhasil dievakuasi. Awal pertama mau masuk ke kamar mandi, terus lihat ular di kloset. Terus penanganan pertama yaitu pakai garam, saya taburi pakai garam, tapi ularnya tetap nggak bisa keluar. Terus saya hubungi damkar Temanggung. Ular berada di kloset WC. Setelah itu damkar mencoba memotong saluran atau pipa yang mengarah ke kloset, ke dalam sepiteng. Kemudian damkar memberi wipol agar ular bisa keluar dan menyemprotnya menggunakan tekanan tinggi. Setelah kurang lebih 1 jam, ular berhasil dievakuasi oleh damkar Kabupaten Temanggung. Ular piton ini kemudian dibawa ke markas pemadam kebakaran Temanggung untuk ditindaklanjuti. Jadi